Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman amin ya rabbal alamin. Thumma amma ba'du, ikhwati wa akhwati fillahi akramani wa akramakumullah. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kita panjatkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang telah memberikan kita limpahan nikmat dan karunia yang sangat banyak. Dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita rasakan sampai pada hari ini adalah kembali dipertemukannya kita dengan bulan yang penuh keberkahan, yaitu bulan Ramadan Mubarak, bulan yang telah kita idam-idamkan sejak jauh-jauh hari, bulan yang mana sangat disenangi oleh para salafun saleh dan mereka sangat giat dalam beramal di dalam bulan ini. Dan tentunya ini merupakan bulan yang sudah kita harap-harapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan sudah kita panjatkan di dalam doa-doa kita. Para salafun saleh terdahulu, kebiasaan mereka sejak 6 bulan sebelum masuk ke dalam bulan Ramadan, mereka memperbanyak bulan agar disampaikan kepada bulan Ramadan. Di antaranya seorang tabi'in yang bernama Yahya, beliau pernah mendengar dari para sahabat ridwanullah ta'ala alaihim, kebiasaan para sahabat membaca doa agar disampaikan kepada bulan Ramadan, dan ini dituliskan di dalam kitab Lataiful Ma'arif miliknya Syekh Ibn Rajab Al-Hambali. Mereka berdoa, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan dan sampaikanlah Ramadan kepadaku atau kepada kami, wa tasallamhu minni mutaqabbala, dan terimalah amal-amal yang telah dilakukan di bulan Ramadan. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan kita umur yang lebih panjang sehingga kita bisa mendapatkan bulan Ramadan secara penuh sampai dengan akhir, dan kemudian kita masuk di bulan Syawal dalam kondisi telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dosa-dosa dan ditinggikan derajat kita di surga nanti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati wa akhwati fillahi rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang tahsin, tafsir dan tadabbur Al-Qur'anul Karim, yang mana di bulan suci Ramadan ini kita akan memfokuskan pada surat-surat yang berada di juz 30, dan insya Allah ini merupakan surat-surat yang sering kita dengar dan banyak di antara kita yang menghafal surat-surat tersebut. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar senantiasa rajin untuk membaca Al-Qur'anul Karim, berinteraksi dengannya, dan yang terpenting mentadabburi isi daripada Al-Qur'anul Karim terutama di bulan Ramadan ini. Baik, kita akan membahas tentang Quran surah Al-A'la. Ini merupakan surat yang hampir setiap hari kita dengar ketika di bulan suci Ramadan, yang mana ini merupakan surat yang sering dibaca oleh para imam tatkala melaksanakan sholat witir secara berjamaah
yaitu pada rakaat yang pertama membaca surah Al-A'la. Dan insyaallah sebelum kita mulai pada pembahasan tadabbur dan tafsir Al-Quran surah Al-A'la ini, alangkah baiknya kita memulai dengan membaca surat tersebut, yaitu surat Al-A'la, ya. Nah, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca surat ini kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya memperbanyak interaksi dengan Al-Qur'anul Karim akan mendapatkan keberkahan yang sangat banyak dan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Shad, surat nomor ke-38 pada ayat yang ke-29 yang berbunyi, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Al-Qur'anul Karim merupakan kitab yang diturunkan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai mubarakun, sebagai keberkahan. Liyadabbaru ayatihi, agar mereka merenungi dan mentadabburi isi daripada Al-Qur'anul Karim, wa liyatadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang cerdas dapat mengambil pelajaran daripadanya. Pada ayat ini Allah menyebutkan bahwasanya Al-Qur'anul Karim diturunkan untuk memberikan keberkahan bagi kita semua. Dan pada momen yang sangat-sangat tepat, yang mana kita diarahkan oleh para ulama dan pemerintah kita untuk stay at home, tetap berada di rumah, ya, tidak banyak keluar, maka tentulah kebaikan-kebaikan dan keberkahan-keberkahan yang ada pada Al-Quran itu akan berada dan menyebar di dalam rumah kita, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, dan sabda beliau disampaikan oleh sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan ini dapat ditemukan di dalam kitab Sunan Ad-Darimi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal baita la yattasi'u ala ahli." Sesungguhnya rumah akan memberikan kelapangan dan keluasan bagi penghuninya. Wa tahduruhul malaikah, dan rumah tersebut akan dihadiri oleh para malaikat yang sangat banyak dan terus-menerus. Wa tahjuruhu syayatin, dan kebalikannya, ketika malaikat semakin banyak di dalam rumah kita, maka syaitan yang berada di rumah pun akan pergi, ya. Kemudian Nabi SAW bersabda, wa yaktsuru khairuhu, dan kebaikan yang ada di dalam rumah tersebut akan semakin melimpah dan banyak, ya. Ketika apa? An yuqra'a fihil Qur'an, tatkala rumah tersebut banyak dibacakan Al-Qur'anul Karim. Dan kebalikannya, wa innal baita la yadhiqu ala ahli, dan sebuah rumah akan menjadi rasanya sempit bagi penghuninya, akan terasa sempit meskipun rumah tersebut luas, ya. Ketika kapan? Ketika tidak dibacakan Al-Qur'anul Karim, ya. Jadi rumah tersebut akan terasa sempit bagi penghuninya. Kemudian rumah tersebut akan banyak dihadiri oleh syaitan, dan ketika syaitan sudah menetap banyak pada rumah seseorang, pada seseorang, maka malaikat-malaikat yang awalnya ada di rumah tersebut pun akan pergi, ya. Sehingga apa? Wa yaqillu khairuhu. Ketika syaitan yang banyak di dalam rumah, maka kebaikan yang ada pun semakin sedikit, ya. Ketika an la yuqra'a fihi al-Qur'an, ketika tidak dibacakan rumah tersebut dengan Al-Qur'anul Karim. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan rumah kita dengan membaca Al-Qur'anul Karim. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai, ya. Kita akan membaca surah Al-A'la. Kita mulai dengan ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من
يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Pada bagian pertama daripada tafsir dan tadabbur Al-Quran surat Al-A'la ini kita akan bahas tentang bagaimana kita membenarkan bacaan, yang mana kesalahan-kesalahan dalam membaca surat Al-A'la ini sangat sering kita temukan di beberapa masjid. Ya, umumnya ketika kita berada di belakang menjadi makmum, ya, imam yang dipersilahkan untuk memimpin sholat adalah orang yang sudah tua atau mungkin orang yang sudah senior di masjid tersebut, atau mungkin orang yang sudah dituakan dan dianggap sebagai orang yang layak untuk menjadi imam. Namun fakta yang terjadi di lapangan, ketika orang tersebut diamanahkan untuk menjadi imam, ternyata bacaannya kurang baik, ya, atau kalaupun suaranya tidak merdu, dan itu sebenarnya tidak terlalu dituntut, tapi tajwidnya salah. Dan ini akan saya kumpulkan beberapa kesalahan yang terjadi di masyarakat ketika membaca surah Al-A'la. Kesalahan yang pertama, ya, biasanya imam ketika membaca surah Al-A'la, yang mana surah Al-A'la ini terdiri dari 19 ayat, dan semua ayat itu diakhiri dengan alif maksurah. Alif maksurah itu adalah alif yang berupanya bentuknya seperti huruf ya dan tidak memiliki titik, ya, kecuali pada ayat bal tu'thirunal hayatad dunya, ya, di mushaf akan kita temukan dia menggunakan alif yang tegak. Nah, kebanyakan ketika membaca sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa, ini banyak yang membaca dengan tambahan hamzah pada akhir, ya. Hal itu dibuktikan ketika membaca sabbihisma rabbikal a'la, ada hamzah pada akhir ayat tersebut, dan ini merupakan kesalahan yang sangat fatal, ya. Seharusnya tidak boleh dibaca a'la, tidak boleh seperti itu. Yang benar adalah a'la alladzi khalaqa fasawwa, ya. Tapi yang terjadi banyak sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Nah, itu merupakan kesalahan yang sangat banyak ketika menemukan ayat-ayat yang diakhiri dengan alif maksurah, ya. Sehingga ini umum, hampir di setiap ayat kita akan temukan orang yang membaca dengan akhiran hamzah. Kemudian kesalahan yang kedua di ayat yang kelima, ya, yaitu yang berbunyi faja'alahu ghusaa'an ahwa. Faja'alahu ghusaa'an, ya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menceritakan di ayat yang keempat tentang Allah yang mengeluarkan al-mar'a, rumput-rumput dan tumbuh-tumbuhan, kemudian Allah sebutkan di ayat berikutnya, ayat yang kelima, faja'alahu ghusaa'an ahwa, kemudian dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, menjadikan rumput tersebut menjadi gusaan. Gusa itu adalah mengering, ya, dan ahwa kehitam-hitaman, ya. Yang sebenarnya artinya gusaan mengering, ya, ini ketika dirubah, ya, membaca dengan gusaan menggunakan sin, gusaan, ya, atau terkadang kita temukan yang membaca gusyaan memakai shin, ya. Ini adalah kesalahan fatal yang bisa merubah arti daripada kata ghusaan yang seharusnya menggunakan sa, huruf sa, ya. Gusyaan itu dari kata ghasya, ya. Itu bisa artinya menutup, ya. Ghisya biasanya artinya menutup, ya. Maka ketika dirubah menjadi gusyaan, maka artinya menjadi salah. Yang seharusnya
Allah menjadikan rumput-rumputan tersebut menjadi kering, maka menjadi tertutup. Nah, ini adalah kesalahan yang sangat fatal. Kemudian pada ghusaan ahwa, ini kesalahan yang ketiga. Kita akan temukan orang ketika membaca pada ayat yang kelima dengan kata-kata ahwa, ya, yang seharusnya menggunakan ha, ya, atau biasanya kita sebutkan ha kecil, ya, dibaca dengan ha, faja'alahu ghusaan ahwa. Nah, ini juga kesalahan yang sangat fatal, ya. Kenapa dikatakan sebagai kesalahan yang sangat fatal? Karena yang seharusnya ahwa berarti kehitam-hitaman menjadi ahwa, ya. Ahwa itu bisa artinya maknanya hancur, ya, dan lain sebagainya, sehingga pada bagian faja'alahu ghusaan ahwa, ketika dibaca dengan ahwa maka artinya akan menjadi rancu, ya, atau menjadi rusak. Kemudian kesalahan yang keempat, ya, pada ayat yang ke-10, sayadzakkaru man yakhsha, sayadzakkaru man yakhsha, ya, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan mengambil pelajaran, ya, pelajaran daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi ketika dibaca menjadi sayadzakkaru man yakhsha, menggunakan ghin, ya. Nah, ini menjadi salah sekali, artinya menjadi rusak. Yaghsha itu artinya adalah tertutup, ya, atau menutup. Kemudian kalau yakhsha menggunakan kha itu artinya takut, ya. Maka ini sangat rusak artinya ketika dibaca dengan sayadzakkaru man yakhsha, ya. Wallaili idza yaghsha. Nah, itu tepat. Wallaili idza yaghsha, demi malam ketika malam tersebut mulai menutup, ya. Nah, tapi pada ayat ini yang benar adalah sayadzakkaru man yakhsha, menggunakan kha. Kemudian kesalahan yang kelima pada ayat yang ke-14, ya, kita akan temukan qad aflaha man tazakka. Nah, ini kesalahannya lebih pada hafalan, ya. Di dalam Al-Qur'anul Karim pada Quran surah Asy-Syams, ya, surat nomor ke-91 pada ayat yang ke-9 ada ayat yang sangat mirip, qad aflaha man zakkaha. Nah, ini biasanya ketika menjadi imam terkadang ada yang terlupa sehingga ketika dia membaca qad aflaha man zakkaha, ya, menjadi melanjutkan ke surat Asy-Syams, ya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, ya. Tapi kalau dalam Quran surah Al-A'la pada ayat yang ke-14 yang sebenarnya adalah qad aflaha man tazakka, sungguh telah beruntung orang yang mensucikan, ya. Kalau tazakka itu artinya telah suci, ya. Tapi kalau zakkaha mensucikan, ha itu kembali kepada nafsun yang disebutkan pada ayat sebelumnya, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha, ya. Maka ketika seseorang membaca pada surat Al-A'la diharapkan dia betul-betul fokus, ya, dan jangan sampai tertukar dengan yang ada pada surat Asy-Syams, ya. Kemudian yang ke-6, kesalahan berikutnya pada ayat yang ke-16. Ya, ini juga sering kita temukan ketika membaca bal tu'sirunal hayatad dunya. Bal tu menggunakan hamzah, ya, akan tetapi tu'sirunal hayatad dunya, kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia. Tu'siru, ya, asara yu'siru artinya mengutamakan, mendahulukan, ya. Tapi di masyarakat sering kita dengar orang membaca dengan ain, ya, bal tu'sirunal hayatad dunya, sehingga artinya menjadi sangat rancu, ya. Kalau tu'siru dari kata-kata a'sara yu'siru, ya, artinya memperlihatkan, ya. Atau bisa juga dari kata asara ya'suru artinya tersandung, kalau ditambahkan hamzah di awal a'sara yu'siru artinya menyandung, menggulingkan, ya. Kalau asara ya'suru artinya terguling atau tersandung, tapi kalau a'sara yu'siru artinya bisa menggulingkan, menjatuhkan seseorang,
Sehingga kalau dibaca dengan bal tu'sirunal hayatad dunya, akan tetapi kamu ya menjatuhkan atau menggulingkan kehidupan dunia. Artinya menjadi rusak ya. Atau bisa juga artinya bal tu'sirunal hayatad dunya, akan tetapi kamu memperlihatkan kehidupan dunia. Ya. Maka diharapkan perhatian ketika membaca surah Al-A'la ini, yang benar adalah menggunakan hamzah, bal tu'sirunal hayatad dunya. Kemudian kesalahan ketujuh ya, dan 7 kesalahan saja yang akan saya bahas, karena memang melihat yang lebih sering terjadi pada 7 ini, meskipun ini tidak terbatas pada 7, masih banyak sebenarnya. Itulah pada ayat yang ke-18 ya, ketika membaca inna hadza lafi suhufil ula. Inna hadza, sesungguhnya ini ya adalah lafi suhufil ula, telah terdapat di dalam kitabnya kitab-kitab terdahulu ya, as-suhuf al-ula, yaitu maksudnya kitab-kitab yang Allah turunkan kepada nabi-nabi terdahulu. Yang dimaksud adalah berita-berita tentang yang diceritakan dalam surat Al-A'la ya, berupa tentang kuasa Allah terhadap ciptaannya. Allah menciptakan manusia, menciptakan rumput-rumputan, kemudian Allah hancurkan, kemudian kisah tentang hari kiamat yang ada pada Quran surah Al-A'la. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-18, inna hadza fi suhufil ula. Semua itu ya telah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di kitab-kitab yang terdahulu juga. Ya, suhuf Ibrahim wa Musa, di antaranya adalah kitab-kitab atau lembaran-lembaran yang Allah berikan kepada Ibrahim, Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Nah, ini yang sering kita dengar di masyarakat ketika membaca inna hadza la fi suhufil ula, dihilangkan alif lam pada as-suhuf, sehingga membacanya inna hadza la fi suhufil ula. Inna hadza la fi suhufil ula. Ini salah ya. Salah, yang benar inna hadza la fi suhufil ula ya. Kalau suhufil ula itu menjadi dalam gramatikal bahasa Arab atau ilmu nahwu menjadi idhafah ya, mudhaf dan mudhafun ilaih. Yang benar adalah itu merupakan sifat dan mausuf atau na'at dan man'ut, yaitu al-ula dan as-suhuf menggunakan alif lam. Inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Ini merupakan 7 kesalahan yang akan kita temukan di masyarakat, dan diharapkan ya bagi yang telah menyaksikan video ini ya, mari kita benarkan bacaan kita dan mari kita indahkan ketika kita membaca Al-Qur'anul Karim, karena sesungguhnya mengindahkan bacaan dan memperbaiki bacaan daripada Al-Qur'anul Karim merupakan perkara yang diwajibkan oleh Nabi Muhammad SAW ya, karena mengambil pelajaran daripada Al-Qur'an ya merupakan kewajiban ya, karena Al-Qur'anul Karim diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk kita, yaitu umat Nabi Muhammad SAW, maka mempelajari ilmu Al-Quran itu sendiri merupakan kewajiban, dan menuntut ilmu secara umum merupakan fardhah atau kewajiban. Nabi SAW merupakan orang yang sangat fasih dalam membaca Al-Quran dan sangat merdu suaranya dan sangat baik dalam membaca Al-Quranul Karim secara tajwid ya. Para sahabat banyak sekali yang menceritakan hal tersebut ya. Di antaranya sahabat yang bernama Al-Barra bin Azib ya. Ada di dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim atau muttafaqun alaih. Al-Barra bin Azib pernah menceritakan bahwasanya dia pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra wat-tini waz-zaitun, membaca surat wat-tini waz-zaitun, surat at-tin ya, fil isya, ketika salat isya. Apa komentar daripada Al-Barra bin Azib ya? Wa ma sami'tu ahadan, aku tidak pernah mendengar seorang pun ya, ahsana sautan minhu au qira'atan, aku tidak pernah mendengar seseorang membaca Al-Qur'an yang lebih baik ya, membacanya secara tajwid ya, dan juga ahsana sautan, yang lebih merdu suaranya dibandingkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi SAW pun juga pernah memerintahkan para sahabat untuk memperindah bacaan ketika membaca Al-Qur'anul Karim. Beliau bersabda, zayyinu al-Qur'ana bi aswatikum ya, perindahlah, jadikanlah indah Al-Qur'an dengan suara-suara kalian ya. Para ulama menjelaskan meskipun kata-katanya zayyinul Qur'ana bi aswatikum, tapi maksudnya adalah
zayyinu aswatakum bil Qur'an, yaitu adalah perbaiki dan perbaguslah suara-suara kalian ketika membaca Al-Qur'anul Karim. Dan di riwayat yang lain juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Al-Imam Ibnu Majah, ya, dengan sanad yang diperselisihkan oleh para ulama, sebagian menhasankan dan sebagian mendhaifkan. Ala kulli hal, terlepas daripada dhaif dan hasan hadis tersebut, tapi hadis ini sejalan dan selaras dengan hadis-hadis sahih yang kita sebutkan sebelumnya, yaitu Nabi SAW bersabda, lallahu asyadda azanan, sungguh Allah Subhanahu wa taala, ya, sangat senang untuk mendengarkan, ya, kepada siapa? Ila rajulil hasanis sauti bil Qur'ani yajharu bih. Allah sangat senang mendengarkan bacaan Al-Qur'anil Karim yang indah dari seseorang yang dibacakan dengan keras, ya. Dan senangnya Allah Subhanahu kepada orang tersebut lebih senang dibandingkan seseorang yang senang mendengar budak perempuannya untuk bernyanyi, ya. Artinya kalau kita bayangkan ketika seorang tuan memiliki budak perempuan diperintahkan untuk menyanyi, tentulah tuan tersebut akan sangat senang mendengar dari budak tersebut. Maka Nabi SAW tegaskan, sungguh Allah lebih senang, ya, dengan ucapan atau bacaan Al-Quran dari seorang hambanya yang sangat indah suaranya ketika membaca Al-Quran Karim.